ujian, cobaan di dalam istiqomah kita semakin berat, karena semakin hari di bulan Ramadan Allah akan tambah lagi pahalanya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wath thamarat wa basyiris sabirin wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kuncinya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan uji hamba-hambanya, pasti ya, bakal diuji. Jadi ada yang namanya bala, ada musibah, ada fitnah. Ada bala, ada musibah, ada fitnah. Ini bala bahasa Indonesia, bahasa Arab juga. Musibah bahasa Indonesia, bahasa Arab juga. Kita sering dengar kalimat musibah. Fitnah bahasa Indonesia, bahasa Arab juga. Jadi selalu manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan apa? Entah dengan bala atau musibah. Atau juga dengan kalau musibah, Allah Subhanahu wa taala berikan atau turunkan kepada hamba-hambanya atas akibat sebab yang diperbuat oleh hamba. Karena tidaklah Allah turunkan musibah kecuali karena perbuatan tangan-tangan manusia. Ini musibah, artinya balasan. Ada bala, al-bala. Bala ini Allah Subhanahu wa taala berikan ya, bukan secara umum. Ya. Allah berikan secara umum. Katakan siapa Allah berikan secara umum. Ini yang namanya bala. Allah berikan. Nah, musibah ini, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apabila kalian ditimpa musibah ya, karena sebab kita, orang dikasih sakit sama Allah, itu musibah. Ada orang sakit, ditimpa sakit lambung, ya karena sebab tangan-tangan manusia, karena perbuatannya dia, maka Allah turunkan musibah. Kenapa ini kalau orang bisa ditimpa sakit lambung? Sebab karena sewaktu hidupnya dia sering melalaikan makan, tidak teratur dengan makan, atau makan secara berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Maka disitulah ada timbulkan penyakit musibah. Karena apa? Karena dirinya sendiri. Orang yang berzina, Allah Ta'ala bakal turunkan musibah. Karena apa? Karena perzinahannya mungkin dia waktu muda. Jadi karena manusia. Nah, ada yang menarik di dalam kalam Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna kalimatnya. Kalau kita buka tafsirnya, ini kalimat inna. Kenapa Allah kami, sesungguhnya kami? Di situ mengatakan sesungguhnya kami. Karena ketika orang ditimpa musibah bukan cuma sendiri, tapi bareng-bareng. Setiap orang pasti diuji. Nggak ada orang yang tidak diuji. Setiap orang punya masalah masing-masing. Setiap orang punya masalah masing-masing. Setiap orang pasti punya kadar ujiannya masing-masing. Nggak ada orang yang tidak diuji, itu nggak ada. Dua keadaan orang yang nggak diuji. Pertama, mayit, kemudian nggak diuji lagi, terputus dari ujian Allah. Kemudian al-junun, orang gila, nggak diuji lagi, senang aja bawaannya orang gila, ketawa, senyum, senang, bahagia hidupnya. Jadi kalau minta sama Allah, ya Allah, hentikan ini ujian,
hentikan ini cobaan, jangan kamu mau uji aku ya Allah. Oh, berarti kita minta dari uji sama Allah. Allah kasih kita senang kita. Setiap yang hidup itu pasti diuji, macam-macam ujiannya. Maka di dalam ujiannya Allah SWT yang Allah turunkan, lihat, Allah bakal berikan sedikit daripada rasa ketakutan. Itu sedikit ujian, sedikit rasa ketakutan. Takut apa? Bisyai'in minal khauf wal ju'. Banyak orang yang takut lapar. Ketakutan lapar. Ada orang yang ketakutan kehilangan hartanya. Ada orang yang ketakutan kehilangan jabatannya. Ada orang yang ketakutan kehilangan cintanya. Ada orang yang ketakutan kehilangan keluarganya. Pasti itu ujian. Nah, makanya disebutkan a'daul insan, musuh manusia itu ya, ada 3. Kata benar, musuh manusia ada 3. Apa? Dunia, syaitan, dan dirinya sendiri. Ini musuh manusia. Orang yang terlalu cinta sama dunia, ya, itu dia udah termakan sama hasutan iblis. Perasaan hidupnya tuh bakal selama-lamanya dicari dunia. Dia lupakan sholat, dia lupakan ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal diuji seseorang itu dengan rasa takut, sedikit rasa takut. Takut kelaparan, takut gak makan, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan ditinggal akan dunia. Begitu juga suami istri begitu. Allah limpahkan ujian bagi istri-istri. Ada banyak istri yang cemburu banget sama suaminya. Nggak pulang dikit ya, kalau dikit sejam aja telat, nggak tahu macet, nggak tahu teleponin. Itu Allah kasih ujian, takut kehilangan orang yang dicinta. Ya banyak itu kan diuji sama Allah. Nah, ketika kita diuji dengan harta kita, dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan keadaan kita, kembalinya kepada siapa? Kembali kepada Allah. Qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kembalikan setiap segala urusan hanya kepada Allah. Enak, nikmat. Orang yang takut kehilangan jabatan, dia kembalikan sama Allah. Ya Allah, nggak selamanya kita punya jabatan. Misal RT, takut kehilangan jabatan. Oh, bakal dia segala cara dia lakukan karena takut kehilangan jabatan. Coba kembalikan kepada Allah. Ini jabatan hanya ditimpa. Ketika Allah mau ambil, itu haknya Allah. Akan tenang hidup. Orang yang takut miskin, hidupnya gelisah. Orang yang takut nggak makan, yang takut kekurangan, yang takut miskin, hidupnya dijamin gelisah. Tidurnya nggak tenang, yang dipikirin bisnis, yang dipikirin ini, pikirin itu, pikirin itu. Tapi kalau kembalikan, ya Allah, semua rezekiku sudah Engkau atur. Tinggal kita yang bergerak, sudah ada. Makanya ada istilah bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kalau mencari itu berjalan untuk mencari sesuatu yang belum pasti ada. Tapi kalau untuk mengambil, udah ada. Mau makan, makanannya udah ada di meja makan, berarti sudah ada, sudah disiapkan, tinggal kita berjalan. Untuk masalah rezeki semua. Ada orang yang orang tua terlalu cinta sama anaknya, terlalu cinta dengan keluarganya sehingga dia takut kehilangan. Benar, kembalikan sama Allah. Mohon maaf, kita sering dapatkan istri yang ditinggal suaminya meninggal dunia, sampai nggak sadar ini istri, sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang kurang baik karena saking nggak mau ditinggal sama suami. Ini istri nangis, nggak boleh, ya Bu ya. Ketika ini yang diharapkan kamu yang betul-betul sampai mencari dirinya, menzalimi dirinya. Nah ini coba kembalikan sama Allah. Semua yang itu milik Allah. Enak, tenang. Nah itu kuncinya. Jadi kunci. Nah, lanjutkan kajian kita, yaitu man tahawana anis sholatil jamaah. Siapa yang meremehkan daripada sholat. Di minggu yang lalu
Yang hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan di minggu yang lalu, hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang mengentengkan, menganggap remeh waktu salat, di dalam kuburnya Allah akan berikan hukuman yadiku alaihi soal munkar nakir. Akan Allah sulitkan untuk menjawab pertanyaan daripada munkar nakir. Itu minggu kemarin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan di dalam kuburnya akan berikan kegelapan yang luar biasa. Dan ini kuburnya akan menyempit sehingga menghimpit hingga tulang-tulangnya. Itu dalam kubur. Yang hukuman yang Allah akan berikan. Kemudian hukuman yang terakhir, ukubah yang terakhir, hukuman yang terakhir ketika orang yang mengentengkan, menganggap remeh waktu salat, maka falula Allah hukum di hari kiamat. Jadi ada fase-fasenya ya, waktu hidup di dunia, menjelang kematiannya, menjelang ajalnya di dalam kubur, dan ketika di hari kiamat. Nah, di hari kiamat ini yang paling serem, yang paling menakutkan, karena tidak ada lagi pertolong di sini. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Nanti di hari kiamat orang-orang pada lari, semua pada ketakutan. Ada yang menafal ula yashtaddu alaihi hisabahu, maka di hari kiamat ini Allah Subhanahu wa taala akan beratkan hisabnya di hari perhitungan. Yaumul hisab, di hari perhitungan Allah akan sulitkan, Allah akan beratkan ini hisabnya, perhitungannya. Nah, biasa ya. Padahal kita dengan waktu sholat kayaknya biasa-biasa aja. Ternyata Allah SWT berikan hukuman yang begini. Ini dia kiamat yang berat nih. Ketika kita dikumpulkan, dihisab, diperhitungkan amal kita, maka di situ saat-saat sulit kita. Yaumul hisab. Ketika dihisab. Ada lagi beberapa hal, ini hanya beberapa hal. Ada beberapa hal yang menyulitkan kita di saat yaumul hisab. Di hari perhitungan ada. Mungkin kita nggak sadar. Bahkan mungkin ini udah menjadi kebiasaan kita, makanan kita. Saat apa? Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, "Hai sahabat, atadruna anil muflis? Apakah engkau tahu siapa orang-orang yang merugi itu?" Sahabat tidak pada tahu. Tidak tahu ya Rasulullah, siapa orang yang merugi itu? Tentunya orang yang merugi itu yang ketika dia membawa pahala segunung pahala salat, segunung pahala zakat, segunung pahala ibadah haji, pahala sedekah, pahala ini, pahala itu, pahala ini, ketika mau ditimbang di timbangan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di antara timbangan itu banyak orang berbondong-bondong datang. Orang pada datang. Kenapa? Mengambil pahala kita. Ini orang ngambilin pahala kita. Kok bisa? Kenapa pahala kita diambilin dia? Waktu hidup di dunia, secara sengaja kita membicarakan keburukan orang lain. Tuh, temen deh tukang sayur, kumpul-kumpul ya, nggak berasa. Kenapa ngomongin aib orang tuh demen? Rasanya tuh seneng gitu kalau ngomongin aib orang tuh kan. Karena waktu kita membicarakan keburukan orang lain, setan datang bawa madu. Setan datang bawa madu, dan madu ini diusapkan ke bibir orang yang membicarakan keburukan orang lain, yang menggibah. Makanya manis. Ngomongin aib orang itu kita apa? Keburukan orang dari A sampai Z kenal. Masa lalu orang kita hafal sampai kita lupa masa lalu diri kita sendiri. Ini orang yang rugi nih. Padahal hal sepele, membicarakan keburukan orang saja, menggibah orang, tapi ini bisa membakar pahala kita. Diambil nanti ibu lagi kumpul di tukang sayur, ngomongin orang si tetangga yang diomongin si A. Nanti di yaumil kiamah
Si A datang bu, si A datang ngambil pahala itu. Dia bilang ngadu sama Allah, ya Allah saya pernah waktu hidup di dunia dibicarakan keburukan saya, dibuka aib saya, difitnah, di ini. Kata Allah ambil pahalanya, diambil pahalanya. Tuh nggak berasa ibadah kita berguguran pahala. Ini orang yang rugi. Karena apa? Membicarakan keburukan saudara. Bahkan ada yang mengatakan ghibah itu ya, bisa lebih besar daripada berzina. Masya Allah. Sampai berat begitu. Ada yang bertanya, kenapa ghibah bisa lebih sadis, bisa lebih besar? Mungkin dosanya di sini daripada berzina. Kenapa? Kalau berzina hubungannya antara dia dengan Allah. Minta maaf sama Allah, taubatan nasuha diampuni. Tapi kalau ghibah nggak cuma dengan Allah, tapi harus minta maaf sama orang yang bersangkutan. Yang kita bicarakan, kita minta maaf sama orang tersebut. Nah, ini yang waktu hidupnya demen nyakitin hati orang lain, ini memberatkan hisab, pahalanya diambil ya. Yang suka zalimin orang lain, yang suka membicarakan orang lain, yang suka membuka aib orang lain, kan ada dalam doanya apa namanya? Ya Ali maslimina dan tahtiki sitra anhu wa afina wa afwana wa kullan haisukuna. Kita dituntut untuk minta sama Allah. Minta apa? Minta doa agar ditutup aib kita, kesalahan kita. Kita kan punya masa lalu. Nggak semua masa lalunya itu baik. Nggak semuanya masa lalunya baik. Mungkin kita pernah ninggalin sholat. Mungkin kita pernah berbuat yang di atas wajar, menyerang laki, pernah ada nakalnya pada hari ini, ya. Makanya hati-hati dengan yang namanya lisan, mulut kita nih, hati-hati. Ya, alhamdulillah min dari hati-hati. Berhubungan dengan manusia, kita punya guru sempat bilang begini, lebih baik kalau suruh milih, lebih baik kalau kita berdosa sama Allah, jangan sama manusia. Kalau sama Allah, Allah mah gampang ngampunin. Allah mah gampang ngampunin asal kita benar-benar taubat sama Allah. Kalau kita punya dosa sama Allah, kalau sama manusia, 7 turunan gak bakalan diampunin. Ibu bapaknya berantem, anaknya ikut berantem. Ibu bapaknya yang musuhan, anaknya gak boleh main sama anaknya. Sampai begitu. Banyak yang berubah yang begitu. Sampai gak boleh main. Nah, sampai 7 turunan katanya gak bakal dimaafin. Ya Allah. Bahaya nyakitin hati manusia ya. Ada satu kisah. Seorang ulama namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini ulama ini, masya Allah, kaya raya. Hampir setiap hari dia bersedekah dengan roti. Jangan dulu mungkin gandum roti makanannya ya, kalau mungkin sekarang makan beras gitu, sembako atau nasi. Dia bagikan tiap hari ke warga-warganya, ke kampungnya, satu RT dia bagikan. Ini masya Allah seorang wali namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Satu waktu seorang wali, dia punya ilmu, punya harta juga. Satu ketika datang seseorang. Ini orang ini udah ada tua, nenek-nenek lah. Datangin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia bilang begini, dia ketuk pintunya rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya mau ketemu, katanya. Diketuk, assalamualaikum. Yang keluar adalah pembantunya, mungkin muridnya atau pembantunya. Dia bilang, saya bawa makanan, kata nenek ini. Saya bawa makanan sengaja dari rumah, pengen memberikan makanan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena saya ini benar-benar benar-benar cinta dengan beliau. Bawakan makanan. Nah, sewaktu dibawakan makanan, diambil ini makanannya. Namanya seorang ulama, namanya seorang wali, namanya seorang pembesar. Sebelum ini makanan disampaikan, dicobain dulu, takutnya ini makanan ada racunnya, ada apa. Dicobain sama pembantunya atau muridnya. Setelah dicoba, ternyata makanannya, maaf, ada sedikit basi, asam. Karena ini si ibu orang nenek udah tua, orang miskin, perjalanan jauh dari rumahnya, mungkin
ini menghabiskan beberapa hari dari rumahnya ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata ini pembantunya, kok ini makanannya asal begini? Nggak tahu, saya pokoknya mau berikan. Nggak bisa katanya. Kata pembantunya, enggak, ini harus dibalikan lagi. Saya nggak bisa memberikan makanan udah basi begini. Nangis gitu si ibu. Dia bilang begini, tolong saya katanya, berikan makanan ini. Walaupun udah basi juga nggak apa-apa. Yang penting dia tahu saya memberikan makanan. Karena perjalanan dari rumah saya lumayan jauh. Mungkin makanannya basi di perjalanan. Dikasihin sama pembantunya, nggak boleh ibu bawa pulang lagi aja. Sedih, kecil hati ini. Si nenek ini pulang. Akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim turun dari ruang atas ke bawah. Dia panggil muridnya atau pembantunya. Dia bilang, tadi ada yang datang, ya Syekh. Siapa? Tadi ada seorang nenek udah tua. Dia bawain makanan untuk engkau. Nah ini makanannya saya coba, saya cicip, ternyata udah basi. Saya nggak bisa kasih kepada engkau, nggak mungkin makanan udah basi. Marah nih Syekh Abu Bakar bin Salim. Marah, kenapa? Kenapa engkau kecilkan hati seorang ibu ini, seorang nenek ini yang sudah datang kepadaku untuk memberikan makanan? Tahukah engkau kata, Inna hadmal Ka'bah aisar Allah min hadmil qulubil mu'min. Dikatakan apa? Sesungguhnya menyakiti hati seorang manusia itu lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Nyakitin hati seorang mukmin. Oh, nyakitin hati orang mukmin udah makanan kita banget. Sampai begitunya dikejar sama Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian dijemput, ditarik ini si ibu. Dia bilang, ibu mana makanannya? Dia kata si ibu, jangan ini udah basi ya Syekh. Enggak, kembalikan makanannya. Saya pengen makan. Diambil ini makanannya, dimakan di depannya, sehingga membuat si ibu ini tersenyum yang tadinya sedih. Dibawa ke rumahnya, ya ibu karena ibu udah bawa makanan untuk saya, walaupun makanan basi dia nggak ngomong. Ini makanannya basi, nggak ngomong makanannya nggak enak, dijaga perasaannya. Sampai ke rumahnya diberikan baju, diberikan hadiah, diberikan uang, sehingga ini si ibu pulang dalam keadaan hati yang senang. Tadinya pulang dalam keadaan sedih karena makanannya nggak diterima, ternyata ini makanannya dimakan di depan si ibu tersebut. Saking pengen jaga perasaan manusia, sampai mau makan makanan basi. Suami bagaimana? Istri makan asin dikit, wah mau bilang, udah nggak dijaga lagi perasaan itu, perasaan istrinya, bukan orang lain, istrinya. Oh, dia bilang, kenapa mentang-mentang nggak dibeli baju lebaran, ini masak asin mulu nih tiap kali. Aku udah sabar nih, wah keluar semua bulan puasa ini, mau memangnya palanya berkurang nih, lalu tuntut buat sabar. Kenapa dia bikin kopi pahit terus nih? Gara-gara kenapa? Kurang masih istoranya, wah. Lihat Syekh Abu Bakar bin Salim dijaga perasaannya. Saking tidak maunya menyakiti hati seorang mukmin, dimakan makanan basi, dibawa pulang ke rumahnya. Subhanallah. Makanya hati-hati. Hubungan sama manusia itu erat. Dan jangan kita nyakiti hati manusia. Ini memberatkan hisab. Nah, di antaranya yang memberatkan hisab yaitu ketika ada hubungannya dengan manusia, di antaranya riba, membicarakan keburukan orang lain, memfitnah, membuka aib orang lain, kemudian menyakiti hati orang lain. Hati-hati yang hubungannya dengan manusia, nanti kelak di yaumil qiyamah, yaumul hisab, ketika kita ditimbang amal perbuatan kita, pahala kita diambil oleh orang-orang yang tersakiti oleh kita, sama orang-orang yang pernah kita zalimi, diambil pahalanya. Hati-hati. Orang yang ya Allah ya Rabbi yang karim ya, hati-hati nyakitin hati orang lain. Apalagi ini orang yang terzolimi doanya diijabah. Jadi kalau kita nih nyakitin hati orang aja, mungkin lewat lisan kita ya. Kadang-kadang ngomong yang nggak pantas sama orang, sama tetangga, sama saudara atau sama kerabat, sama teman, sama sahabat, kita nggak kerasa nyakitin hati orang. Orang itu maafin. Misal udah nyakitin, terus orang itu maafin. Kira-kira membekas nggak? Membekas nggak? Oh begitu manusia, membekas di hati orang. Itu orang kalau udah maafin tetap ada bekasnya. Setiap melihat kita ingat, oh iya ini orang dulu pernah hina kita, pernah fitnah kita, pernah caci kita, pernah ini kita, membekas. Itu kalau dimaafin, impas, cuman masih membekas. Kalau nggak dimaafin, kalau ini orang nggak mau maafin, yang kita
dizolimi oleh orang tersebut, ya Allah balas orang itu dengan rasa sakit yang lebih daripada ini. Dikabul. Doa orang yang terzolimi itu dikabul. Orang hati-hati ngezolimin hati orang. Dia orang tinggal angkat tangan, ya Allah saya dizolimi oleh orang ini, saya merasa sakit hati, ya Allah. Ya Allah hancurkan usahanya, sempitkan rezekinya. Orang yang terzolimi doanya bisa nggak? Bisa. Orang yang terzolimi, kalau itu orang itu dendam, mau mendoakan keburukan, kalau dia pun memaafkan, cuman dia nggak ngedoain, masih tersimpan. Kalau dia nggak nyimpen nih. Kalau dia juga nggak mendoain keburukan, tapi ingat yaumul hisab masih ada. Diperhitungkan nggak nanti? Diperhitungkan. Makanya hati-hati. Ada 3 ganjaran balasan orang yang menyakiti hati orang lain. Ya, ada 3. Di akhirat dihisab. Di dunia didoain keburukan, bisa terjadi keburukan untuk kita. Tuh luar biasa. Di dunia kalaupun ini orang memaafkan, masih ada membekas di hatinya. Ya, Masya Allah, hati-hati hubungan dengan manusia. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan, berbaik-baiklah dengan sesama manusia. Insya Allah mudah-mudahan pelajaran lainnya kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan panjang usia untuk kita, berkah umur, berkah rezeki, berkah segala pekerjaan kita, urusan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bacakan suratul Fatihah khususnya untuk kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita semuanya, disehatkan kita semuanya dan keluarga kita, dan umumnya untuk kaum muslimin dan muslimat, dan sampaikan pahala suratul Fatihah ini untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia. Allahumma bijahil Fatihah, bismillahil Fatihah, karamatil Fatihah, azumatil Fatihah. Allahumma ij'al ma'usil wa taqabbal sawaba ma yaqulu suratul Fatihah khususan ila arwah man ijtama'na haula sabati. Sebutkan keluarga kita yang telah meninggal dunia, sampaikan pahala di pagi hari ini kepada mereka. Dari suratul Fatihah. Qala Allah sallimna wa sallim ma'ana wa ahlana wa hafadna wa hafad ahlana. Allah jaga keluarga kita semuanya. Dan kita berharap mintakan dengan pembacaan suratul Fatihah ini, semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya yang hadir di sini. وعلى كل نية صالحة ونسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.